Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Edi Yusmanto, jurnalis Bangka Pos bersama chef gokil kita, Chef Bima. Yeay. Sore. Selamat sore lah, Chef, hari ini. Ya. Semoga hari ini menunya lebih istimewa. Hari lebih ini. Istimewa pasti. Karena perut saya udah keloncongan. Lebih simpel, lebih pasti lagi. Pokoknya lebih gampang lah. Mantap. Dan ini udah kelihatan ini, Chef. Ada ayam. Kayaknya Iya. berhubungan dengan ayam nih. Hari ini yang akan kita masak hari ini ayam, dan alat yang akan kita gunakan selain kompor listrik, ya. nih, ada yang lucu, seksi nih ya di sini ya. Apa coba? Tahu nggak nih apa nih? Ulala, ini kalau di rumah saya nggak ada soalnya ini, Chef. Nggak ada ya. Nanti dibeli abis dari acara ini, ntar kita beli. Jadi ini air fryer. Air fryer. Jadi ini memasak, menggoreng tanpa minyak. Menggoreng tanpa minyak. Menggoreng, dia bisa menggoreng tanpa minyak. Jadi yang lagi pengen diet, pengen hidup sehat, makan makanan yang bersih, Ini cocok. ini cocok karena tanpa harus menggoreng tanpa minyak. Dia menggunakan sirkulasi udara panas. Namanya kan air fryer. Bukan goreng pakai air ya, tapi air ini bahasa sono. Bahasa sono ya kan. Bahasa sono. Jadi pakai hawa panas. Ya. Tanpa minyak. Nah, tapi yang kita masak sore hari ini bukan berupa gorengan. Kita masak ayam bakar. Ayam bakar. Iya. Pakai ini juga tapi. Pakai ini. Karena hawa panas Gokil. itu kurang lebih sama kayak oven. Sistem kerjanya. Jadi kita bikin ayam bakar pakai air fryer. Air fryer. Elektrician di rumah, air fryer di rumah Anda. Yes. Jadi kita akan coba gimana sih hasilnya ayam bakar menggunakan air fryer. Air fryer. Iya. Oke, Chef. Kita mulai. Apa aja nih, Chef, bahan yang kita? Kita mulai. Yang utama karena ini ayam bakar, ayam pastinya. Ayam ya. Ayam. Nah, terus kita Tapi ayam yang kita gunakan ini ayam broiler biasa ya? ayam broiler bisa. Atau boleh Mau pakai pakai ayam? ayam kampung boleh. Mau pakai bebek, suka bebek kan? Saya suka bebek. Pakai bebek, kita bikin bebek bakar itu boleh. Jadi suka-suka. Mau ikan juga boleh. Boleh. Bumbunya sama aja. Jadi bumbu dasarnya itu kalau untuk masakan Indonesia itu dikenal bumbu dasar. Ini salah satu bumbu dasar masakan Indonesia, namanya bumbu kuning. Bumbu kuning. Iya, itu bumbu dasar ya. Jadi bahannya itu kita pakai ada bawang merah ya, bawang merah. Ini ada bawang putih, Bawang putih. kemiri. Nah, ini nggak boleh ketinggalan ya buat masakan Indonesia Kemiri. supaya gurih. Sama kunyit. Bawang merah, bawang putih, kemiri, dan kunyit. Di blender jadi satu, hasilnya bumbu kuning. Oh. Ini bumbu dasar untuk beberapa jenis masakan Indonesia yang warnanya kuning pasti pakai. Ternyata ini standar bener. Iya. Chef ya? Ini buat bikin soto jadi soto. Cuma bawang merah, bawang putih, kunyit, kemiri. Iya. Udah. Bumbu kuning. Ampun. Nah, jadi si ayam setelah kita potong-potong, kita akan ungkep pakai bumbu kuning. Ya. Untuk bumbu tambahannya nih, supaya diungkepnya lebih wangi, lebih enak, kita kasih lengkuas, digeprek. Lengkuas, Lengkuas, ada serai, serai, kita geprek lagi, supaya lebih aromatik ya. Sama daun. saya tebak. Ini daun salam. Hai, daun salam. Elektrisian di rumah pasti tahu banget tuh ya. Oke, jadi untuk bumbu ungkepnya sudah ready. Nah, nanti kita akan ngungkepnya pakai Kompor listrik. Ya. Kalau beberapa hari yang lalu kita pakai kompor listrik 2 tungku. 2 tungku. Kita perkenalkan yang 1 tungku. Ini kompor canggih. Kenapa canggih? Udah ada programnya. Semua udah banyak banget nih. Iya, ini kompor udah ada programnya. Ini kalau kita lihat ya. Nah, ini biar elektrician di rumah bisa lihat ya. Ini di samping tombol on off ada fry.
Buat goreng yang pakai minyak ya, goreng pakai minyak nih. Ini minyak, mau goreng pakai minyak di sini yang konvensional, gorengnya bisa ada. Buat bikin hotpot yang suka makan suki, shabu-shabu Yang berkuah. iya. Ditaruh potnya di sini, kuah tom yum dan lain-lain. Nah, yang Korea gitu tuh hotpot bisa. Buat masak sup atau bubur, tinggal pencet. Habis pencet on, pencet bubur, kita masak bubur. Dia menyesuaikan temperaturnya. Buat ngerebus air, Bisa. mau ngopi nih ngerebus air. Tinggal langsung pencet. Kopi, tinggal pencet Cip. water. Dia menyesuaikan suhunya sendiri, jadi nggak capek. Terakhir nih untuk steam, untuk kukus atau stew. Stew itu masak yang berkuah-kuah ya, kuah kental. Nah, kita ayam ini kan kita ungkep nih. Berarti kita bisa pakai program stew. Pakai yang stew. Stew. Atau steam. Steam atau stew. Nah, karena proses ungkep ini sebenarnya stewing ya. Stew. Jadi bumbu kita masukin, lengkuas, serai, daun salam, cemplungin, ayam masukin, bumbuin. Jangan lupa ditumis pakai minyak sedikit. Oh, Tetep di ya, pas kalau- tumisnya harus dimasukin minyak ya, Chef? Kalau numis kan tetap perlu minyak, Ya. tapi nggak banyak kok. Ya, yang paling penting air fryer tanpa minyak. Waktunya berapa lama? Untuk masak ini 15 Hmm. menit udah matang. Kalau untuk ayam broiler ya. 15 menit udah Iya. matang. Ayam kampung, bebek akan makan waktu lebih lama. Tapi ada juga nih, Chef, kira-kira Chef, boleh nggak kalau ayam yang seperti ini itu langsung digoreng atau dipanggang tanpa di bumbu kuning dulu? Kira-kira Chef. Kalau untuk masakan Indonesia memang lazimnya diungkep ya. Diungkep dulu ya, bumbunya Chef, tuh meresap. Ya. Ya, jadi ini kita ungkep. Kita bisa skip proses ngungkep-ngungkepnya ya. Boleh. Kita lanjut ke proses di air frying. Nah, Kita panggang. ini kurang lebih ayam yang kita ungkep tadi tuh bentuknya seperti ini ya. Jadi kuning ya, warnanya udah meresap, bumbunya udah meresap, wangi, dan yang pasti enak. Nah, kita punya kecap manis nih. Nih, dari botol ini udah saya tuang ke mangkok. Ini kecap manis. Terus kecap manis ditambahin apa lagi supaya lebih wangi dan aromatik? Nah, ada ketumbar. Pakai ketumbar. Iya, ketumbar. Ditaburin di ayamnya atau Kita campur di kecap? Kecap. Waduh, elektrisian di rumah berarti dapat rahasia nih. Ternyata kecapnya dicampur ketumbar, baru dioleskan ke ayam. Nah, kalau mau lebih jos lagi, si bumbu bekas ngungkep ayam itu tadi, kita bisa tambahkan sedikit ke kecap. Ini kan habis kita ngungkep ayam nih, kita tambahin dikit ke kecapnya, supaya dia lebih beraroma. Nah, kurang lebih seperti ini. Baunya wangi ya. Awas batal puasa. Batal puasa saya udah Nah, buruan Chef, udah sore nih. ya, bedanya pakai air fryer dengan oven. Kalau oven kita harus preheat dulu. Sebelum mulai masak kita harus panasin dulu ovennya. Iya. Kalau air fryer Bisa nggak langsung? Bisa langsung. Nggak perlu dipanas-panasin nunggu waktu lama. Biasanya reheating itu perlu waktu 5 menitan. 5 menit kita udah bisa ngerjain macam-macam kan. Nah, ini kita oles ya. Mau ngolesin nggak? Bantuin saya ngoles bisa? Kapan lagi nih? Kapan lagi bisa bantuin saya kan? Bantuin Chef. Karena nanti ya ada deh rahasia besar. Chef Bima, semoga saya diajak. Aduh. Jadi ini elektrisian semua kita olesin. Olesin Banyak apa? atau Tipis-tipis tapi rata. tipis tapi rata? Kalau ada kuas lebih bagus lagi ya. Ini dia. Nanti bolak-balik. Jadi memasak itu bener nggak Chef? Kalau banyak yang bilang memasak itu sebenarnya juga pakai seni. Ada Seni seninya. Karena masak itu sebuah seni. Makanya di sekolahnya tuh namanya seni kulineri. Bukan Buat balik. bukan asal masak kemudian udah jadi udah gini.
Oh nggak bisa, salah-salah. Berarti itu bukan masak yang sebenarnya kali ya, Iya. chef ya. Jadi yang buat dia harum ini ketumbar ini kayaknya, chef. Ketumbar. Ulala. Sudah. Siap, chef. Nah, kita mulai nih pemakaian yang namanya air fryer. Di suhu berapa sih buat ayam? Sebenarnya ada petunjuk semua loh di sini ya. Ini kalau dilihat ya. Nih buat ayam tuh 180 derajat. Ini buat ayam 180, buat daging 180. Buat bikin kue bisa tuh 200 derajat. Nanti ya, satu hari nanti mungkin di episode yang lain Yang berikutnya kalau ya. ketemu dengan saya lagi, kita coba bikin kue atau cookies pakai air fryer. Jadi menggunakan air fryer ini sebenarnya jauh lebih praktis ya. Jauh chef, lebih ya? praktis. Tapi memang volumenya nggak besar ya. Kalau oven kan bisa. Nah ini gampang, tinggal tarik, tet, keluar, ada keranjangnya. Jadi buat ibu-ibu semua, Nih ya, tinggal dimasukin. taruh nih ayam bakarnya yang udah dilumurin kecap tadi. Tuh. Nah, kita masukin. Suhunya kita atur. Ini di 180. Ini udah on ini ya? Udah on. Udah Nah, ini on. masaknya kurang lebih 15 menit juga ya. Tapi kalau untuk yang pertama kali pakai air fryer, bisa coba dulu setel di 5 menit, lihat, oh bagus. Baru tinggal tambahin lagi sampai yakin itu matang. Tapi 15 menit, ini ayamnya udah matang sih sebenarnya. Kita 10 menit pun sebenarnya ini nggak masalah. Tapi kita mau warnanya benar-benar cakep, kita set di 15 menit ya. Ini tuh udah langsung panas, cepet. Hanya sekian detik dia udah panas. Cuma 15 menit, tinggal puter, tinggal tombol. Selesai. Air fryer. Praktis. Praktis. Wajib bersih. Wajib punya. Saya habis dari sini saya mau ke toko. Saya mau beli juga lah. Saya mau beli 2 buat mertua 1. Buat Saya mau beli ini 1, kompor 1. Iya benar. Buat 1 lah. Ya. Di Jadi rumah. elektrician di rumah harus beli ya. Harusnya memang wajib sih sebenarnya, chef. Harus bahaya. Jadi wajib. istri nggak was-was masak. Masakin buat suami Dan kalau nggak takut. dan lebih gampangnya lagi kalau pas listriknya mati, listriknya kurang, kan tinggal nggak perlu repot lagi, chef. Tit. Udah mulai ambil handphone, Ambil handphone. masuk aplikasi new mobile, titit isi pulsa, selesai. Beres. Kalau nggak bisa juga telepon, Pak, listrik habis. Wah, itu ada juga ya. Oh, papa di rumah tinggal handphone juga di kantor, Ya, bisa. isiin lagi, gampang. Oke, Gitu. kalau gitu saya siapkan piring sebentar ya, buat kita siapin Untuk plating. plating ya. Karena ini cepat kok. Jadi bumbunya memang sangat simpel sekali, sangat mudah sekali, dan ibu-ibu semua di rumah, elektrisian semua di rumah tahu, cuma bawang merah, bawang putih, daun salam, kunyit, kemiri, lengkuas, sama serai. Pokoknya kalau masak sama saya nggak ada ribet, Simpel. tapi tetap cantik dan enak. Dari semua itu, apa yang paling Chef Bima tekankan betul atau jadi prioritas? Apakah Yang perlu diingat untuk masak ayam atau poultry atau unggas, semua jenis unggas itu harus matang. matang? Bener, harus benar-benar proper ya masaknya, karena kandungan bakteri di unggas itu sangat tinggi, dan bakteri itu berkembang biaknya nggak pakai hitungan detik lagi ya. Setiap dia bergerak dia berkembang biak, Jadi memang dia berkembang biaknya multiply 2 kali lipat, 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8. berarti memang dianjurkan untuk benar-benar masak dia. Harus masak, nggak boleh nggak. Berbeda kalau bicaranya adalah daging. Daging sapi bisa setengah matang. Boleh. Boleh. Justru itu lebih juicy gitu bahasanya itu lebih juicy gitu. Lebih juicy. Jadi sekali lagi tipsnya adalah kalau dia unggas benar-benar harus dimasak matang ya. Harus matang. Elektrisian semua matang. Nggak boleh setengah matang ya. Oh saya mau pesen ayam goreng setengah matang. Oh jangan, bahaya. Jadi penyakit nanti.
Ibu-ibu jangan yang setengah matang ya, kalau masak ayam harus matang. Tapi kalau daging boleh ya. Daging Sekali boleh. lagi, daging boleh dengan matang. Nah kita ngomong nih kayak ini bumbu kuning ya. Ada lagi nggak sih selain bumbu kuning, bumbu dasar Indonesia itu? Ada, namanya bumbu putih. Buang aja kunyitnya, jadi bumbu putih. Bedanya cuma di situ. Bawang merah, bawang putih, kemiri. Udah. Itu dasarnya bumbu putih. Dari bumbu putih itu dikembangkan jadi beberapa macam bumbu. Mau bikin opor, basicnya bumbu putih. Mau bikin rendang juga basicnya dari bumbu putih itu dikembangin, tambah kunyit, tambah cabai, itu udah basic. Baru nanti pelengkapnya ada lengkuas, serai, dan lain-lain. Pindang Bisa juga. bikin pindang patin ya? Ya, pindang patin misalnya, atau pindang tapi tulang rusuk gitu loh. Oh, pindang iga ya? Iya. Pindang Bisa dari- juga itu, iya, Seth. bisa. Pindang Palembang, pindang Pegagan. Is, Favorit saya itu. jam terbangnya ini udah panjang, udah tahu deh pindang Iya, pegagan. Pindang Pegagan. Lama saya di Palembang juga, setahun. Oh. Udah banyak. Lumayan. Sekali lagi ini udah nggak lama, paling sebentar lagi ya. Sampai Sekitar 5 menit lagi. 5 menit lagi ini udah benar-benar udah bisa dinikmati. Baunya juga udah mulai kemana-mana ya. Diharap bersabar ya, ini cobaan. Jadi ketumbar tadi itu membuat aromanya jadi Iya. benar-benar ini ya. Saya sarankan untuk menu bakaran Indonesia, coba ditambahin ketumbar. Ketumbar. Itu lebih wangi. Buat gorengan juga enak. Bikin tahu tempe goreng itu, Ditaburin ya. tahu Dicampur. tempe diungkep pakai bumbu kuning, kasih ketumbar, dimasukin ke ungkepan ketumbar itu juga enak sekali. Itu boleh dicoba nih. Elektrizen di rumah. Ternyata rahasia ketumbar ini tidak hanya yang selama ini kita tahu. Yang kayak gini nih, jujur saya baru tahu ini, Chef. Jadi mungkin nanti Istri di rumah istri ya, di rumah jangan nonton, lupa. ini bisa tahu nih ketumbar, rahasia ketumbar ini. Buat ikan juga enak, tinggal diolesin kecap pakai ketumbar. Wah. Aduh, Hati-hati. batal puasa saya. Hati-hati. Batal puasa. Aduh, udah, tapi sabar. Saya sabar menunggu karena memang sebentar lagi sudah mau berbuka, jadi masak bisa langsung saya sekat. Nah ini sebenarnya kita bisa cek ya, kita bisa cek kondisinya, kita tinggal buka. Nah, cakep ya. Tapi kita masih perlu warna. Ini boleh dilihat loh teman-teman semua, elektrician semua. Jadi Ya, ini ya. warnanya Tuh warnanya cantik udah mulai sekali. keluar ya. cantik sekali loh warnanya. Keemasan, Golden brown. golden brown, Ini tinggal siapin nasi hangat aja nih. nasi anget. Siapin nasi hangat. Duh, berapa menit lagi ya? Ini buka. Sebentar lagi nih, ayo ayamnya sebentar lagi udah mulai keroncongan. Ini risikonya kalau saya harus ada acara masak pas bulan puasa. Pas bulan puasa. Nahan dulu. Nahan perut kerucuk-kerucuknya nih yang nggak tahan. Chef Bima, kita lagi hari ini kan masak sambil nunggu nih. Dari semua menu masakan, apa yang paling Chef Bima paling suka? Yang paling suka. Yang paling ya, berarti ini satu loh, Chef. Saya masakan yang saya paling suka tuh masakan yang enak. Ya iyalah kalau itu mah. Iya, jadi semua masakan enak saya suka. Saya nggak ada pantangan. Saya masakan Bangka suka. Tapi yang enak ya, kalau nggak enak saya nggak suka. Yang enak Tapi ya. tetap ya masakan Indonesia buat saya favorit karena memang dari kecil saya cita rasa Indonesia udah lengket di saya. Saya belajar masak dari mama saya waktu saya masih usia kecil ya. Dari SD saya udah nemenin mama saya masak. Udah sering ke dapur. Sudah sering nongkrongnya di dapur. Jadi saya cowok yang waktu itu kalau pagi suka nemenin mama yang di dapur. Kalau malam baru keluyuran. Masakan mama yang paling diinget. Masakan mama bener. Dan saya kebetulan besar itu di Sumatera Barat. Orang tua saya dari Jawa, tapi saya besar di Sumatera Barat karena orang tua dinas di sana. Jadi saya akrab dengan masakan Minang ya, masakan Padang tuh akrab sekali. Termasuk yang beberapa hari yang lalu kita masak bubur kampiun, itu bubur favorit, bubur champion Itu ya. enak banget itu, asli. Enak banget itu.
Tapi bener nggak sih, Chef, kalau orang ada yang mengatakan bahwa kalau lauk-lauk itu memang dibuat sedikit lebih asin supaya biar ketika memang dia dimakan dengan nasi itu kan biar ya? lebih ini. Bener itu, Chef? Kalau buat temen nasi, iya ya. Bikin agak strong dikit. Biar apa lebih kuat lah rasa. Supaya nyatu, karena nasi kan cuman manis aja ya. Oh. Apalagi yang makannya pakai nasi merah. Nasi merah tuh nggak ada gulanya. Kadar gulanya kecil, jadi ya perlu agak strong si seasoningnya. Berarti pas ketemu di combine lebih pas aja. Iya. Oh, berarti terjawab tuh. Soalnya saya juga udah lama nanya-nanya itu, bener nggak sih sebenarnya dibuat dia lebih asin? Tapi kalau buat dicemil gitu aja mungkin agak terlalu asin. Kalau saya pribadi sih penggemar, saya suka sesuatu yang strong, makanan harus yang kuat. Dan ini strong. Strong. Aromanya juga sudah strong, rasanya sudah strong, tinggal nunggu azan beduk. Kita berbuka. Hari ini menunya. Sekedar peringatan nih buat bagi yang punya dan mau beli air fryer. Di saat dia mesinnya masih on, itu hati-hati ya kalau mau buka, mau ngecek, karena dia ngeluarin hawa panas. Mungkin nggak panas-panas banget, tapi lumayan lah. Ya lumayan. Jadi lebih baik kalau memang tunggu dia mati sendiri dulu. Kalau nggak dia ngeluarin hawa panas. Boleh sih dibuka, tapi hati-hati. Jangan terekspos langsung kulit kita. Kita kayaknya langsung memang ini ya. Ini tinggal, bunyi ya. Kalau dia udah matang bunyi. Jadi ada bunyinya loh, ting. Pasti kaget. Oh, matang. Tandanya tuh udah masuk. Matang. Boleh nih, dilitin. Pelan-pelan ya, kita intip dulu. Wow. Tuh lihat ya, dia masih ini ya, bubbling ya, lemak-lemak di ininya. Nah, ini kita langsung aja. Wow. Nah, ini bisa disajiin pakai sambal gitu ya. Bisa bikin sambal. Orang Indonesia wajib pakai sambal. Nah, ini saya mau kasih lihat keunggulannya air fryer. Sebelum kita masuk ke plating ya, minyaknya turun, lemak-lemak dari ayam turun ke penampungannya, karena dia ada jaring-jaring gini ya. Jadi makanan yang tersaji sini benar-benar sehat. Iya, fatnya raib. Jadi memang wajib nih kita punya. Chef mau beli 2, saya juga mau beli 2. Nah, ini kita bisa garnish pakai apapun ya. Ada daun bawang bisa ditaruh, atau serai, karena dia pakai serai nih ya. Kita bisa taruh serai untuk garnishnya. Dulu saya ambil cutting board. Sambal juga. Ini diberdiriin juga gini, cakep ya. Tinggal stylenya aja. Dan memang plating itu penting sekali. Penting. Ditunggu sebentar di sini, saya siapkan sambal. Saya udah bawa sambal sih. Wah, udah ada sambelnya. Bangka ini kan terkenal dengan terasi. Jadi kita kasih sambal terasi. Pasti bisa ya ibu-ibu bikin ini ya. Wow. Bikin sambal pasti bisa ya. Jago ya. Nah, jadi ya, ini ayam bakar kecap. Simple, nggak aneh-aneh. Simple, praktis, dan bisa langsung dimakan. Selera. Kalau udah buka. Ayam kecap. Ayam bakar kecap Chef Bima. Iya. Simple aja. Aduh, saya masih puasa.
Simple, bumbunya simple dan ini dimasak menggunakan air fryer dan kompor listrik PLN. Luar biasa, ibu-ibu bisa coba, bisa praktekin semua. Tadi bumbu-bumbunya juga simple, mudah sekali dan terima kasih Chef untuk ilmunya hari ini. Semoga besok-besok menu-menu baru lagi. Air Fryernya juga pakai di rumah. Mantap. Saya beli 2. Chef beli 2, saya beli berapa? Beli 2 juga. Saya beli 2 juga. Baik, terima kasih. Saya Edi bersama Bima. Jumpa kembali dengan Anda semua. Bye. Bye.